semuanya, kembali lagi bersama saya Leni Kartika Simbolon. Nah, pada video kali ini kita akan belajar Python part 10. Nah, di sini saya akan membahas terkait metode Hop dan SVM. Tapi sebelum melanjutkan ke kodenya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu metode Hop dan SVM. Nah, metode Hop itu untuk mendeteksi gambar menjadi deteksi numerik menggunakan arah pola tepi. Sedangkan untuk metode SVM itu digunakan untuk mengklasifikasikan kelas. Nah, jadi metode Hop dan SVM ini digunakan untuk mendeteksi angka di dalam gambar. Di sini saya sudah membuat program Python untuk metode Hop dan SVM yang berfungsi untuk mendeteksi angka pada suatu gambar. Nah, di sini teman-teman semuanya bisa mengikuti kode program Python yang sudah saya buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari setiap kode yang sudah saya buat. Nah, pada kode ini ada beberapa library yang harus kita import. Yang pertama, Tinker. Nah, fungsi dari Tinker ini untuk membuat tampilan aplikasinya, yaitu membuat antar vocabulary. Baru kita mengimport file dialog, top level, label, scroll bar, dan teks. Nah, di sini kita mengimport ini untuk tambahan komponen buat tampilannya nanti, seperti kotak buka file, lalu top level, ada label, ada scroll bar, dan teksnya. Lalu kita juga mengimport image ini untuk mengatur dan menampilkan gambar di aplikasi. Lalu kita juga mengimport OpenCV ini untuk mengolah atau memanipulasi gambar. Lalu kita mengimport NumPy ini untuk mengolah data angka dalam bentuk array. Lalu kita juga mengimport SVM ini algoritma SVM dari scikit-learn. Lalu kita juga mengimport fetch OpenML ini untuk mengambil dataset MNIST. Lalu kita mengimport Hop ini fungsinya untuk membuat fitur Hop dari gambar. Lalu kita juga mengimport Joblit ini untuk menyimpan dan membuka model yang udah dilatih tadi, yang udah dilatih pada program ini. Lalu kita juga mengimport sistem operasi ini untuk mengecek kebenaran file modelnya. Nah, untuk nama file modelnya ini yaitu SVM MNIST Hop PKL. Ini untuk model underscore file. Nah, berikut kode untuk melatih dan menyimpan model SVM dan Hop. Ini untuk kode awalnya. Lalu kita akan mengambil dataset angka tulisan dengan MNIST. Ini untuk kodenya. Untuk datanya, kita normalisasikan dulu dari skala 0 sampai 1. Baru kita buat target angkanya, yaitu mulai dari angka 0 sampai 9, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu di sini kita akan mengambil fitur Hop dari gambar MNIST. Ini untuk kodenya. Yang pertama, ini kita ambil 6000 gambar aja biar nggak berat atau sulit untuk efisiensinya nanti. Lalu kita akan membuat gambarnya itu menjadi 28 kali 28 pixel. Habis itu kita mengambil ini fungsinya untuk mengambil fitur Hop dari gambar. Nah, baru kita akan membuat dan melatih model SVM dengan kernel linear. Nah, ini fungsinya untuk melatih SVM dengan fitur dan label 6000 gambar pertama. Lalu itu akan disimpan ke file yang ini dengan file dialognya nanti. Model disimpan sebagai ini model file. Model file ini diambil dari yang paling atas tadi, yang ini. Lalu jika file modelnya itu belum ada, maka akan dilatih dan disimpan dulu.
Ini adalah kodenya. Nah, ini kode untuk load model yang udah ada dari file. Lalu kita akan menginisialisasi antarmuka Tinker. Ini untuk membuat window utama aplikasi dengan judulnya itu deteksi angka penjelasan hook dan SPM. Nah, untuk ukuran Windows-nya itu 800 x 600 pixel. Nah, di sini kita akan membuat frame biar gampang untuk mengatur layout-nya nanti. Ini adalah kodenya. Lalu kita akan membuat tampilan gambar yang dipilih. Ini untuk kodenya menampilkan gambar yang dipilih. Lalu kita akan menampilkan hasil prediksi gambar. Ini kodenya. Lalu menggunakan label. Lalu ini untuk variabel global untuk menyimpan gambar yang diupload. Setelah itu kita akan membuat fungsi mengambil gambar dari file. Ini fungsi untuk membuka file dari perangkat yang digunakan. Lalu ada pad. Pad ini fungsinya untuk memberikan alamat gambar, di mana gambarnya itu bertipe JPEG, JPG, PNG, GIF, dan BMP. Lalu ini fungsinya untuk membaca gambar menggunakan OpenCV yang kita import library di atas tadi. Lalu ini fungsinya untuk mengkonversi gambar ke format RGB. Lalu ini sama juga untuk RGB. Lalu ini untuk mengupdate gambar di label. Nah, sebelum mengupdate gambar di label, kita harus mengubah ukurannya dulu. Ukuran gambarnya itu 300 x 300 pixel. Habis itu kita menyimpan referensi gambar biar gak kehapus. Lalu ini untuk mereset tulisan hasil jadi kosong lagi. Maksudnya itu untuk membuat gambarnya itu kosong lagi, mereset tulisan menjadi kosong. Itu. Lalu kita akan membuat fungsi untuk mendeteksi angka di dalam gambar. Nah, ini kodenya, di mana kita kasih tahu dulu pada user kalau gambarnya itu belum diambil. Ini kodenya kalau memang gambarnya itu belum ada. Lalu kita mensalin gambar biar nggak merusak gambar aslinya. Itu menggunakan kode berikut. Lalu mengubah gambar jadi hitam putih. Ini adalah proses dari pengolahan gambar. Ini untuk mengubah gambar jadi hitam putih tadi. Lalu ini untuk memberikan blur pada gambar agar terlihat bersih. Lalu ini membuat gambar menjadi hitam putih binar, yaitu 1 dan 0 atau 255 dan 0. Ini untuk menemukan bagian gambar yang ada kontur, itu kayak ada angkanya gitu. Lalu ini adalah kode untuk loop setiap kontur, yaitu untuk prediksi angkanya, di mana harus dicek dulu ukurannya supaya yang lebih kecil itu diabaikan. Jadi ini fokus ke satu angka saja. Lalu ini untuk mengambil potongan gambar angka.
Baru setelah diambil itu dinormalisasi dulu, baru itu hasil normalisasinya itu diinversi warna biar jadi putih menjadi hitam gitu. Lalu ini fungsi untuk mengambil fitur hop dari gambar. Lalu ini kode untuk membuat gambar kotak hijau dan angka merah pada gambar. Jadi kotak hijau ini digunakan untuk menentukan angka yang diprediksi. Lalu jika memang error itu maka diabaikan. Nah, berikutnya ini untuk mengurutkan prediksi dari kiri ke kanan pada gambar. Nah, ini akan memberikan output angka yang terdeteksi, yaitu angka yang terdeteksi oleh yang ini. Habis itu ini akan mengupdate gambar di antarmuka menggunakan kode ini dan akan ditampilkan ke antarmuka pengguna, jendela pengguna. Nah, di sini juga akan memberikan penjelasan manual terkait hop ini untuk hop dan juga penjelasan manual untuk metode SVM. Nah, berikut adalah tombol-tombol utama yang terdapat pada antarmuka pengguna. Ada tombol ambil gambar, lalu ada tombol deteksi ke angka. Tombol ambil gambar ini untuk mengimport gambar dari perangkat yang digunakan pengguna. Ini untuk mendeteksi angka yang terdapat pada gambar yang diupload oleh pengguna tadi. Ini tombol untuk menampilkan penjelasan hop dan SVM. Ini untuk menampilkan yang ini, yang bagian ini dan bagian yang ini. Lalu ada tombol hop. Apabila pengguna mengklik tombol hop, maka ini akan menampilkan menampilkan gambar angka berdasarkan gambar yang sudah diprediksi menggunakan hop dan SVM. Ini untuk kode untuk menjalankan antarmuka. Sekarang kita akan menjalankan program ini dan ulangi. Misalkan gambar 3 pen ini agak sedikit blur, lalu kita klik deteksi angka. Deteksi angka yang terdeteksi adalah 3. Apabila kita klik hop, itu akan menampilkan hitungan manual hop. Lalu apabila kita mengklik SVM, itu akan menampilkan hitungan manual dari SVM. Sekarang kita ganti angkanya, misalkan 4.
Ini adalah angka 4, kita deteksi angka 4. Ini untuk Hawk-nya, dan ini untuk SPM-nya. Demikianlah video yang dapat saya berikan. Semoga dengan video ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman semua. Terima kasih.